Kami dari kelompok 4 akan membuat video praktikum mata kuliah Imunohematologi dan Bank Darah mengenai praktikum crossmed. Perkenalkan, saya Sugianti Sarliana. Saya Sandri Sasmita. Saya Zura Lalu Putri. Saya Virginia Indah Putri. Saya Sophie Pratama. Saya Riana Oli. Saya Niwayan Aprilia Sekatini. Saya Yozal Sarwenda. Saya Rara Nitya. Saya Pina Media. Saya Dewi Aulia. Selamat menyaksikan. Pengambilan sampel darah pertama yaitu sampel darah pendonor O. Pengambilan sampel darah kedua yaitu sampel darah pasien B. Masukkan darah ke dalam tabung ungu dengan antikoagulan dan berikan label. Ambil darah kapiler pasien, lalu letakkan di atas kertas golongan darah. Kemudian tetesi reagen anti-A, anti-B, anti-AB, dan anti-D pada masing-masing bulatan yang telah diisi darah secara berurutan. Homogenkan dengan tabung reaksi, di mana setiap berpindah tempat tabung dibersihkan dahulu menggunakan tisu. Setelah itu, goyangkan slide membentuk angka 8 dan amati aglutinasinya. Tentukan golongan darah pasien, lakukan hal yang sama untuk mengecek golongan darah pendonor. Sampel pasien dan pendonor dalam tabung EDTA disentrifuge selama 5 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Pisahkan plasma dengan darah, lalu labeli plasma pasien dan plasma pendonor. Cuci eritrosit dengan NaCl 0,85% yang diukur dengan perbandingan yang sama dengan eritrosit. Lakukan hal yang sama dengan sampel pendonor. Kemudian dihomogenkan. Sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit. Buang supernatan sampel pasien yang berwarna bening dan sisakan bagian sel darah merah pekat saja. Lakukan hal yang sama pada sampel pendonor. Ulangi langkah pencucian sel darah merah sebelumnya beberapa kali. Setelah melalui pencucian, diperoleh eritrosit pekat. Tambahkan NaCl 0,9% sebanyak 4-4,5 ml ke dalam tabung reaksi pasien dan pendonor. Tambahkan 8 tetes eritrosit pekat pasien ke dalam tabung dan tambahkan 8 tetes eritrosit pendonor ke dalam tabung. Lalu sentrifuge selama 2 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Buang supernatan yang bening dan sisakan bagian eritrositnya saja. Sisa eritrosit kemudian dihomogenkan. Ulangi langkah pencucian sel darah merah sebanyak 2 kali. Setelah 3 kali pencucian, diperoleh eritrosit yang sudah dicuci 100%. Untuk membuat suspensi 5%, siapkan 2 tabung, teteskan 9 tetes NaCl 0,85% ke dalam kedua tabung.
Tambahkan 1 tetes sel darah merah pekat 100%. Lalu homogenkan dengan cara mengocok atau menggoyangkan tabung. Pada masing-masing tabung ditetesi reagen anti-A, anti-B, anti-AB, dan anti-D sesuai dengan label yang tertera pada tabung. Tambahkan 1 tetes eritrosit pasien suspensi 5% pada setiap tabung. Kemudian dihomogenkan. Amati aglutinasi yang terjadi dan tentukan golongan darah pasien. Siapkan eritrosit suspensi 5%. Siapkan plasma pasien B dan plasma pendonor O. Siapkan 3 tabung yang telah diberi label mayor, minor, dan autokontrol. Pada tabung mayor, tambahkan 2 tetes serum pasien B plus 1 tetes sel darah pendonor suspensi 5% O. Pada tabung minor, tambahkan 2 tetes plasma donor O plus 1 tetes sel darah pasien suspensi 5% B. Pada autokontrol ditambahkan 2 tetes serum pasien B plus 1 tetes sel darah pasien suspensi 5% B. Kemudian homogenkan ketiga tabung tersebut. Sentrifuge ketiga tabung kecepatan 3000 rpm selama kurang lebih 1 menit. Amati apakah ada aglutinasi atau tidak. Terjadinya aglutinasi pada tabung mayor dan minor, sehingga pemeriksaan berhenti pada fase 1. Itulah tadi video praktikum dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.